untuk bergeser ke depan agar memudahkan jemaah yang lain masuk dari belakang. Mohon diisi di mana tempat yang masih kosong, terutama di bagian tengah masjid masih agak terasa longgar bagi dia. Ya, mohon masuk ke belakang tengah sedikit biar jemaah yang lain bisa ikut juga sholat bersama di dalam. Jemaah yang berada di sekitar Masjid Jami, kami mohon mempercepat masuk atau mempercepat datang, segera berwudu, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan juga memakai masker serta membawa sajadah sendiri. Kita laksanakan anjuran yang disampaikan oleh pemerintahan Kota Lusmoe dan juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana dan wabah yang sedang melanda. Allah memberikan sehat dan kepanjangan sehingga kita bisa beribadah sampai tahun berikutnya. Kepada ibu, jemaah ibu, mohon petugas dari Masjid Jami untuk membantu jemaah ibu juga demikian mengisi saf terdepan terlebih dahulu, baru belakangan diinteraksi. Demikian. Mohon salat lurus kepada salat jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaral muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam merayakan keagungan dan kemuliaan serta kemenangan dari sebulan penuh 30 hari kita melaksanakan ibadah
yang tujuan akhir untuk kita menjadi hamba yang paling bertakwa di pagi yang berbahagia ini. Dengan tulus dan ikhlas kita mengucapkan takbir atas kemenangan. Semoga kemenangan ini adalah kemenangan hakiki. Kita menemukan kesucian hati, tenang, tentram dalam menyikapi kehidupan ini. Teringat kita kepada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ingin untuk melaksanakan khutbah, beliau naik mimbar, di mana pada tangga pertama beliau mengucapkan amin. Pada tangga kedua juga beliau mengucapkan amin. Dan pada tangga ketiga juga beliau mengucapkan amin. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagi siapa engkau aminkan itu semuanya?" Rasul menjawab, "Telah datang Jibril." Lantas ia berkata, "Ya Muhammad, raghima anfu mri'in zukirta inda falam yusalli alaik, qul amin." Muhammad, andai kata ada hamba yang menyebutkan namamu dan ada itu di sisinya, lantas ia tak berselawat kepadanya, maka celakalah ia, orang yang tidak beruntung. Jawab Muhammad, minta kepada Allah supaya Allah perkenankan. Sedangkan amin yang kedua, Jibril mengucapkan, "Hai Muhammad, andai kata seseorang masih ada di hadapannya dua ibu bapa, tapi dua ibu bapanya itu tak bisa untuk membawanya untuk masuk syurga, maka ia termasuk orang yang tidak beruntung." Yang ketiga, siapa yang Allah berikan kesehatan dan ia sempat untuk masuk dalam Ramadan sampai dengan selesai Ramadan, tapi tak mendapatkan ampunan Allah baginya, termasuk inilah orang juga yang tidak beruntung dan ia orang yang celaka. Ma'syaral muslimin, oleh karena demikian pada hari yang fitri ini, mari kita sama-sama untuk mengevaluasi dan untuk kita perbaiki segenap apa saja yang bahawa salat, puasa, ibadah kita selama sebulan penuh, semoga Allah perkenankan dan kita menjadi hamba yang mendapat ampunan. Selama 1 bulan penuh, kita sebagai seorang anak yang pernah lahir daripada rahim ibu, yang dibimbing dan dibesarkan oleh ayah, tentu saja yang saat ini kita masih ada orang tua atau bahkan orang tua kita sudah mendahului. Semoga kita anak yang berbakti kepadanya, anak yang pandai memahami bagaimana yang disenangi dan untuk disenangi oleh orang tuanya. Semoga kita ridha orang tua sudah kita temukan. Dan hari ini andai kata ada cupa sebagai anak yang paling tahu apa yang diminati, yang diinginkan, yang disenangi oleh orang tua, maka berbuatlah yang demikian itu. Semoga ridha Allah akan terbuka lebar kepada kita setelah kita bermunajah mendekatkan diri kepada Allah selama dalam Ramadan. Dengan ketulusan, semoga kita telah mendapatkan hamba-hamba yang mendapat ampunannya. Kaum muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang kita harus merajuk ukhuwah, yang ingin untuk saling memaafkan hari ini, memperbaiki hubungan dengan manusia, karena kita memang sudah 1 bulan penuh untuk kita bermunajah dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Tapi apa saja yang ada kaitan dengan manusia, maka itu sangat menentukan terbukanya pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan kepada sahabatnya, hal adullukum ala syekh afdalu min darajati salati wasyam wassadaqah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang sesuatu itu lebih besar manfaat dan kemuliaannya dari anugerah dan hikmah daripada derajat salat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, islahi zata bain, perbaiki hubungan dengan sesama kita, perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan atasan, perbaiki hubungan dengan rakyat, perbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki hubungan dengan sekerabat sekerja, perbaiki hubungan dengan sahabat dan teman bercanda. Mengapa Rasul mengingatkan inna fasada zata bain wal khaliqah? Karena hancur dan rusaknya hubungan baik antara kita dengan kita, antara umat dengan sesama umat, antara kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan masyarakat kita. Wal khaliqah, itu adalah bagian daripada pisau cukur, kata Rasul. Rasul mengatakan, la aqulu takhulu syar, aku tak mengatakan engkau telah mencukur rambut, aku tak mengatakan engkau sedang untuk mencukur rambut dan bulu-bulu yang ada di tubuh kalian. Walakinna takhluquddin, tapi kalian sedang mencukur daripada agama ini. Agama ini akan gersang, agama ini akan gundul. Semakin banyak daripada ketidakharmonis antara orang dengan orang, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara tetangga dengan tetangga, antara teman sekerja, antara masyarakat dengan atasan, antara pemerintah dengan rakyatnya. Semakin banyak celah dan juga jurang yang memisahkan di antara mereka, merupakan semakin banyak juga pengundulan agama ini. Akibat daripada gundulnya agama ini, andai kata air bah datang, andai kata tantangan global datang, andai kata tantangan budaya datang, andai kata misi-misi pengkhianat dan pembenci kepada Islam datang, maka akan cepat untuk kita tenggelam, seperti mudahnya tenggelam kampung-kampung. Akibatnya gundul daripada di gunung dengan kayu-kayu besar yang habis dibabat, maka hujan pun turun. Sebentar saja akan terjadi banjir bandang yang akan untuk memporak-poranda masyarakat, harta masyarakat, anak masyarakat, dan semua apa yang dimiliki. Ini juga seperti itu yang menyangkut dengan agama kita. Masyarul muslimin, hadirin jamaah Aid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mari pada hari yang berbahagia ini, setelah kita melepaskan kerinduan dengan Allah, mari kita perbaiki hubungan baik dengan manusia. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, perbaikilah kita hubungan baik dengan manusia. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasul menawarkan kepada kita, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi ad-darajah. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat meninggikan, mengangkat harta dan kemuliaanmu di sisi manusia dan juga di sisi Allah? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu itu yang kami dambakan dan kami inginkan ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, kalau demikian lakukan beberapa hal. Yang pertama, tahlumu ala man jahila ilaika, berikan sikap lembah lembut dan kasih sayang, berikan sikap toleran dan baik ila man jahila ilaika, pada orang-orang yang ia jahil kepadamu.
Apakah itu yang jahil kepadamu itu temanmu, isterimu, suamimu, anakmu, tetanggamu, atasanmu, dan kawan karibmu, atau kawan seprofesi dan kawan untuk mencari rezeki dalam berbisnismu? Semuanya hadapi mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Ini adalah cobaan berat yang bisa dilakukan, yang sanggup diwujudkan hanya oleh orang-orang yang mendapat kemenangan dengan diterpa oleh Ramadan selama sebulan penuh. Telah kita untuk betul-betul memahami daripada makna kehidupan ini semuanya, yang betul-betul telah diterangi jiwa kita oleh nur daripada iman, dan menunjukkan betapa dunia ini tak mana dan tak ada arti apabila kita tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan kehidupan akhirat. Bersikap lembah lembutlah kepada orang yang menurut kamu itu jahil kepadamu. Orang yang jahil kepada katanya, tentu saja mereka ingin segala apa sahaja dilakukan untuk mengkhianati kita, menuduh sesuatu yang tidak kita lakukan, menganggap daripada segala sesuatu yang itu adalah tidak benar, yang selalu untuk mencerca dan memfitnah ataupun mengupat kita. Mana yang upat, mana yang fitnah? Masyaral muslimin, pada satu ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan kita untuk mengupat orang lain. Lantas para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kami sampaikan itu benar adanya pada dia? Apabila kamu ngomong kepada orang lain, terhadap pribadi orang lain, dan itu benar adanya, tapi ia tak suka itu kita ngomong, itulah yang disebut dengan upat. Andai kata kalian ngomong sesuatu yang tidak dia lakukan, yang hana-hana tak pernah, itulah yang disebut dengan fitnah. Maka di antara dua hal itu mudah terjadi saat kita menjadi momen-momen yang seperti ini. Yang kedua, kata Rasul, anta'fuwa amman zalamaka, berikan kemaafan kepada orang-orang yang menzalimimu, yang menganiayamu, yang membuat kamu derita, yang membuat kamu susah, yang membuat kamu adalah celaka, yang membuat kamu enggak naik-naik pangkat, yang membuat kamu tidak bisa bekerja, yang membuat isterimu terganggu, yang membuat rumahmu tak bahagia. Mereka telah menzalimimu, tapi berikan kemaafan kepada mereka. Dengan kemaafan itulah akan sesungguhnya Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Yang ketiga, kata Rasul, wa anta'tu ya man haramaka, berikan kepada mereka yang pelit, yang selalu menghentikan untuk kamu tidak mendapatkannya. Apa kemudahan dari kitanya, berikan untuk dia. Yang terakhir, watasila man qata'aka, sambung hubungan dengan orang-orang yang mereka itu adalah sengaja mencari celah untuk menjauhkan dan memutuskan hubungan dengan kita. Hubungan dengan orang tua yang merupakan orang tua tertentu ridha Allah pada dirinya, di mana untuk memperbuat kebaikan dengan orang tua kita adalah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan jihad dan perang fisabilillah. Oleh kerana demikian, ada dua hal yang dituntut kepada orang tua kita. Yang pertama, berbuat baik sebagai birrul walidain. Yang kedua, hindari daripada sesuatu yang membuat dia menderita, membuat ia tersinggung, membuat ia adalah tidak bahagia dengan sikap kita. Apakah kita tahu atau tidak? Apakah dia mengatakan atau tidak? Andai kata kita lakukan yang sifatnya itu kemaksiatan, tidak memberikan kewajiban kepadanya, tidak berbicara dengan baik dan sopan, dan itu adalah disebut dengan uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapa. Disandingkan dengan satu lagi, dayus, orang yang membiarkan keluarga, anak, isteri kita melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang durhaka, yang sifatnya dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang terus menerus dalam
melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya khamar, narkoba, mabuk-mabukan. Tiga hal ini Allah haramkan syurganya. Semoga kita terlepas daripada tiga hal tersebut. Masyarakat muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah itu semuanya dengan segenap usaha kita lakukan, dan target yang harus untuk kita wujudkan. Ingat keagungan dan kemuliaan daripada ibadah puasa. Tidak semua orang menyenangkan. Tidak semua makhluk Allah puas dengan melihat daripada umat Islam hari ini bertakbir atas kemenangan dan mendapat ampunan Allah. Yang begini duduk bersimpuh, yang biasanya hari-hari seperti ini penuh dengan bermacam duka dan bermacam lara yang dilakukan untuk maksiat kepada Allah. Hari ini diam dunia dan Allah senang, malaikat mensaksikan. Namun iblis laknatillah, percayalah, tak pernah senang, tak pernah puas, tak pernah suka melihat bahwa umat Muhammad hari ini dengan takbir dan mengagungkan Allah, mereka telah mensucikan jiwanya, dan mereka adalah sangat kepingin maunya nilai 1 bulan kita puasa uranyo betok si uro tikan uro babih mendum. Itu target iblis. Pada satu ketika iblis menanyakan, ia mendempik dan mengumpulkan daripada semua anak buahnya, sehingga para cukong-cukong iblis bertanya, siapa yang membuatmu wahai Tuhan supaya kami bisa untuk membuat mereka dan menghancurkannya? Tidak, kata Panglima Iblis, tetapi Allah telah mengampuni daripada umat Muhammad ini pada hari ini. Fa'alaikum an tastaghiluhum bil lazat wasyahwat wasyarbil khamar hatta yaghbaraduhumullah. Punya kewajiban kalian, mulai bunuh bengok sampai uranyo. Kalian punya kewajiban. Instruksi Panglima Iblis kepada anak buah Iblis. Semoga anak kita tidak menjadi sebagai penerus dan untuk mendukung program Iblis. Apa mereka inginkan? Membuatlah mereka bimbang. Sibukkan mereka hari ini dengan mengatasnamakan lebaran, dengan mengatasnamakan silaturahmi. Dengan apa? Dengan semua yang lezat-lezat, yang senang-senang mereka. Sibukkan mereka dengan mengobar syahwat. Nah, yang kata bulan hana mencewek orangnya kadat biak mencewek ile daripada ayah bawai menumpang dengan cewek ile. Nyu company iblis orangnya. Bajak semayang mentang menukar mencewek ladum. Nyu ana tanya. Nyu company iblis. Oleh jangan pula wasyar bil khamar. Balap-balapan, minum khamar, duduk lagi ngobrol. Maka nyu mandum program iblis. Dengan mengenapkan silaturahmi, dengan kita mengandalkan bahawa uronyo adalah urogot, uro mulia. Andai kata kita cemarkan kemuliaan hari ini dan kita biarkan anak kita melakukan hal yang cemar dalam agama, apakah dalam silaturahmi? Momen silaturahmi biasanya adalah mereka kumpul-kumpul, bersalam-salaman, muda-mudi, laki perempuan, lagi melawak dengan berhrom-rom dan tanpa mengenal lagi hari ini. Kemudian hari ini bukan orang yang penting untuk diminta maaf adalah dengan orang-orang yang pernah ada masalah. Mereka sebenarnya yang anak-anak kita yang harus yang pertama sembah simpuh di hadapan bapa dan ibu. Ayah dan ibu merupakan pendidik utama dalam keluarga. Tapi mereka kadang-kadang mengambil jalan sendiri dengan mengambil fasilitas di rumah, dan kita ridakan tajuk peng bela jo moto-moto jadro dengan tapak ngayak mai pupu yang menghun ho yang ijak anu nyo program iblis untuk perabih fala puasa kana. Mari kita nyuan tua-tua menurutnya 20, 20, 22, 5 duk warung kopi mulai habis ada sabah ulai kedua tu ulai lain. Mupat bertegau dah.
TJ hana beres, sinyo hana beres. Yang beres yang kedua tu mendung. Nyo ke nyo but. Nyan pi program panco nilai Ramadan. Ya, nyo ranyo juga nyo ate ulih pemerintah mendung ranyo. Gaduh kopi, gaduh ikai babah, gaduh top nyo, gaduh top je, pat segala macam cip mendung. Padahal kita buktikan musabah menyonyo program kafe memang ini panco Islam. Tapi kita nyo program Islam, peguat Islam, itu buktikan. Itu pikirkan. Alaikum bil jamaah. Kalian semuanya harus kompak dalam satu jamaah. Baik tak pegang firqah di dalam inti kita nyo masing-masing. Inna syaitan zabul insi, kata Rasul. Syaitan adalah serigala bagi manusia. Dia akan menerkam satu-satu apabila dia jauh dengan jamaah. Oleh kerana mereka berguru ke mana saja, kalian harus kumpul dalam jamaah. Jamaah dibimbing oleh guru, insya-Allah selamat dari mara bahaya. Maka termasuk masalah upat dan segala macam. Hindari daripada kompanya syaitan. Ayyuhan nas, wahai manusia, diingatkan oleh Rasul dalam sebuah hadis, inna syaitan qad ya'isa ayya'buda fi ardikum hadza. Ingat, syaitan tak punya target lagi untuk disembah oleh manusia di dunia ini sekarang seperti orang menyembah patung pada masa-masa jahiliyah. Walakin kad aradiya ayyata fi ma siwa zalik. Syaitan cukup puas andai kata umat ini mau tunduk kepada syaitan, taat kepada syaitan dalam bentuk yang lain. Apa bentuk yang lain? Mimma tahqiranahu min a'malikum. Untuk kamu anggap remeh, anggap jahil, anggap kecil terhadap amalan kita sendiri. Yang bodoh tata Islam betul lah teh yang hanapah. Yang pah buat kafe, pakaian Islam hanapah, yang pah pakaian kafe. Cara pergaulan menurut Islam hanapah, yang pah menurut pergaulan kafe. Mio duk-duk meratik hanapah, yang pah joget-joget plung-plung dan cen-cen. Nyo ke yang disah. Nyo yang disah orangnya. Mio duk meratik masjid, i'tikafnya hanagat. Yang gat kiban jauh lapangan cen-cen lagi urung pungo. Nyan pah. Nyan asai je kai lop laulai tu. Nyo kahan apa? Je hana pegah sapu menyangkut buat je. Yang pelai pegah nyobut ibadah umat Islam sapat-sapat. Nyan pegah, nyan termasuk antahqira a'malakum. Kamu sudah sukses ditipu oleh syaitan. Asai kata apa? Hina buat draw tu yang Islam kajut. Yang buat yang kahina buat gam hana pelai pegah-pegah. Yang putih lawan awak draw tu. Nyoranya na masyarakat itim ya pengeh kubu mai kubu yai nyan tatadan mujanyi juga yang igap yang ijak tu bak kubu bak patung raya nya hana masalah ya rekreasi ju bak patung raya nya hana masalah bak pegah-pegah beres dah nyan untuk berlebaran nya ijak bak kubu yai ya pegleh nyan ka hana masalah. Inilah pikiran-pikiran yang untuk meretakkan, yang akan dia ambil satu persatu oleh iblis ini karena kita untuk memporak-porandakan dan tidak mau menjatuh dalam satu jamaah. Masyarakat muslimin, oleh karena mereka waspadailah, mari kita pertahankan kemenangan yang ada. Semoga kita dari hari ini sampai terus dan kita temukan Ramadan akan datang dilindungi oleh Allah daripada mara bahaya dan kita selamat dari hidup dan mendapat ridha Allah yang abadi. Andai kata Allah jemput kita, semoga Allah jemput dengan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan khutbah pada hari ini, semoga ada manfaatnya dan akhirnya mari kita bermohon kepada Allah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aslih dinana dinan nabi ismatu amrina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil
jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam melayani jemaah sekalian. Bila itu hidayah, wassalamualaikum